Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat, banyak rezeki selalu ya. Sahabat, kali ini saya ingin ngobrol di tempat yang spesial bagi saya. Tempat yang menyimpan banyak cerita, dan tempat ini adalah tempat yang bisa dibilang adalah tempat multifungsi. Ya, ini adalah kali atau bahasa Indonesianya sungai. Nah, kenapa sungai ini spesial bagi saya, sahabat semuanya? Sungai ini menyimpan banyak cerita ketika saya usia masih kecil lah ya. Jadi mulai usia SD sampai dengan SMP. Sungai ini menjadi saksi di mana masa-masa kecil saya lewati bersama teman-teman saya di Desa Lembian Wetan ini. Spesialnya di mana? Nah, sungai ini itu menjadi tempat yang serba bisa, serba guna, dan pokoknya tempat masa kecil kami itu kebanyakan di sungai. Maklumlah, orang kampung dan dekat sungai, jadi mainnya ya di sungai. Bisa dibilang anak kali gitu ya. Jadi di sungai ini itu tempat kami bermain, tempat kami mandi, tempat kami mencuci, dan juga tempat kami mencari rezeki. Loh, bisa ceritanya nanti akan saya ceritakan ya. Jadi sungai ini itu dia dulu nggak seperti ini. Dulu sungainya itu lebih lebih banyak batunya, dan ya bisa dibilang penampilannya itu lebih indah dulu ya, karena memang ya beginilah alam ya, lama-kelamaan tidak ada yang abadi. Jadi seiring berjalannya waktu pasti semua itu akan berubah ya, karena perubahan itu abadi. Nah, dulu waktu kecil, jadi bisa dibilang sungai ini tuh jadi tempat MCK, mandi, cuci, dan ya buang hajat juga. Oke, jadi ceritanya di awalnya adalah tempat mandi. Jadi ya hampir setiap pagi dan sore itu saya, teman-teman saya itu ya mandinya di sini, mandi sekaligus bermain. Jadi bermain di sini tuh ya mencari ikan, mancing itu loh, mancing. Kemudian cari rumput, cari pokoknya cari. Kalau dulu itu kalau lagi butuh hiburan ya kita ke kali. Ya nggak tahu kenapa, karena kali itu jadi tempat yang pokoknya yang adem lah ya, yang asik buat menghilangkan kepenatan. Ya mungkin kalau sobat mungkin ada yang tempat lain ya. Mungkin kalau orang kota ya mungkin ke mall atau ke tempat wisata ya. Tapi kalau anak desa seperti kami dulu itu ya ini di kali ini tempat menghabiskan masa-masa atau menghilangkan stres ya. Terus kali ini dulu itu kali itu kalau musim-musim kemarau seperti ini itu airnya ya jernih, dan biasanya kami itu buat semacam semacam belik. Tahu belik enggak? Belik itu ya kayak lubangan kecil yang dibuat di dekat kali. Nanti akan keluar airnya jernih. Nah, itu bisa untuk mandi, airnya juga bisa untuk minum, tapi direbus dulu ya. Kemudian di sini itu juga kenapa tadi aku bilang buat cari rezeki, karena masa kecil saya dulu ya waktu SD, SMP itu ya cari batu di sini. Bayangkan anak usia SD SMP itu ya kita ya cari batu itu ya, mengumpulkan batu-batu itu loh, batu-batu buat pondasi rumah. Kemudian dijual. Dulu itu hitungannya satu red itu berapa itu ya. Dulu itu satu red itu tahun 90-an itu kira-kira ya, seingat saya itu piro ya, 25.000 di satu red itu. Jadi saya itu mengalami cari batu itu dari harga 25.000 sampai piro ya, sampai yang paling mahal itu sekitar 100 ribuan ya, tahun 2000-an berapa itu.
Setelah itu ya sudah tidak lagi. Dan di samping itu medan kali ini juga tidak memungkinkan untuk truk masuk. Kalau dulu truk bisa dari arah timur tuh bisa masuk ke sini, tapi sekarang kelihatannya nggak bisa karena ya kondisi medan sudah tidak memungkinkan. Jadi ya di daerah ini sudah tidak digunakan untuk mencari batu. Tapi kalau daerah sebelah kulon barat sana masih tak lihat masih ada yang mencari batu. Ya, jadi tentu saja setiap orang itu punya masa kecil masing-masing, punya masa kecil yang berbeda-beda. Tapi yang persamaannya adalah ketika kita sudah gede, kita sudah tua, kita sudah dewasa, masa kecil itu bisa menjadi semacam apa ya, semacam penyambuk, semacam pemantik semangat kita. Ketika kita sudah tua, sudah dewasa itu merasa mungkin futur, merasa sudah tidak semangat. Jadi kita bisa sekilas flashback ke masa lalu lah. Jadi masa lalu itu bukan sesuatu yang harus kita lupakan begitu saja. Jadi masa lalu itu bisa kita buat sebagai penyemangat kita. Nyapoto kok sekarang aku harus semangat. Nyapoto kok kenapa aku harus tidak menyerah? Karena dulu saya yakin waktu masa kecil kita semua pernah berjanji untuk semangat, untuk punya cita-cita bla 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 bla. Walaupun ya cita-cita itu ya terkadang hanya manis di bibir saja. Tapi kita semua pasti punya mimpi yang ingin diraih. Ya. Jadi buat kamu yang punya masa lalu, masa kecil yang penuh perjuangan, jangan minder dan jangan isin ya, karena itu adalah pondasi dan dasar kita untuk terus berjuang. Saya yakin bagi kalian yang punya masa kecil itu penuh perjuangan, masa kecilnya itu penuh tantangan, dewasanya itu pasti menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang pokoknya punya mental, punya jiwa yang pokoknya pejuang ya. Jadi buat kamu semua yang saat ini sedang tidak semangat, mungkin merasa frustasi atau merasa kamu lemah, ingat bagaimana ketika kecil kamu dulu berjanji, bagaimana ketika kecil kamu dulu punya mimpi. Jadi terus berjuang dan jangan pernah menyerah, raihlah mimpimu selama masih ada waktu. Karena mimpi itu bisa diraih dan mimpi itu bisa kita capai asal kita percaya dan kita yakin saja. Ya, kenapa mimpi itu tidak bisa kita raih? Karena kita di perjalanannya itu terkadang ragu, terkadang bimbang, opo iyo tuh aku bisa, opo iyo tuh aku mampu. Tapi ketika kita percaya, kita yakin, kita genggam mimpi itu, insya Allah mimpi itu bisa kita raih. Oke sahabat, demikian yang bisa saya ceritakan dari kali ini. Namanya kali itu adalah Kali Gonggang. Jadi Kali Gonggang ini ujungnya itu ada di Poncol ya, di Poncol itu di daerah Geni Langit sana loh. Jadi kali ini ujungnya di Poncol sana. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bikin obrolan di sana ya, semoga saja. Oke, semoga yang saya obrolkan sedikit ini bermanfaat. Ya, mungkin Anda yang punya kenangan di sini di Kali Gonggang ini, mungkin dulu masa kecilnya juga pernah mencari batu di sini atau pernah punya ya kenangan, mungkin mandi atau mancing atau ya sekedar pernah nengok kali ini ya, semoga bisa mengobati kangen Anda dengan suasana Kali Gonggang Lembean yang seperti ini ya. Ingat, jangan pernah melupakan sejarah, jangan pernah melupakan masa lalu. Masa lalu tidak untuk dilupakan, masa lalu untuk kita kenang, bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperkuat kita untuk terus berjuang di masa kini. Saya Ferry undur diri. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang.